Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam ternak, salam ngalep. Berjumpa kembali dengan saya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, untuk pagi ini setelah saya ngasih sarapan ke kambing-kambing saya sempatkan untuk membuat video ya. Kali ini saya akan membahas tentang singkong karet ya teman-teman, ramban singkong karet. Kenapa saya membahas daun singkong karet ini teman-teman? Karena daun singkong karet ini sangat bagus sekali diberikan ke kambing teman-teman, dulur-dulur ya. Walaupun kandungan yang ada di dalam singkong karet ini agak sedikit berbahaya ya, akan tetapi kalau kita memberikannya dengan benar, dengan cara tertentu, kambing-kambing kita akan aman, tidak terjadi apa-apa. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini tentang penanaman daun singkong karet ini ya teman-teman. Ini daun singkong karet seperti ini. Ini kalau kita sembarangan memberikannya, kambing-kambing kita akan kembung ya. Dan kita harus memberikannya dengan dilayukan dulu agar lebih aman ya. Saya lanjutkan ya teman-teman, karena saat ini musim hujan ya teman-teman. Kalau kita mau menanam singkong karet ini kalau musim hujan jangan sembarangan ya teman-teman. Jadi kalau curah hujan itu terus menerus setiap hari, bahkan mungkin sampai 2 hari itu hujan terus menerus, ataupun 1 minggu itu setiap harinya hujan, itu jangan menanam tambahan singkong karet ini ya teman-teman. Karena kalau curah hujan itu tinggi, mungkin berhari-hari, kita akan gagal ya menanam singkong karet ini, karena batang singkong karet yang kita tancapkan itu akan busuk ya. Akan tetapi kalau kita itu menanamnya itu di saat curah hujan itu agak berkurang, atau mungkin 1 minggu hujan, 1 minggu itu tidak hujan, itu kita akan berhasil untuk menanam singkong karet ini. Karena apa teman-teman? Ternyata kalau singkong karet itu kita tancapkan di tanah, kemudian batang singkong karet yang kita tancapkan itu kehujanan terus menerus, itu sudah dipastikan itu tidak tumbuh ya teman-teman. Sudah dipastikan tidak tumbuh, karena saya kemarin sudah membuktikannya ya. Dulu itu memang saya menanam singkong karet itu pas keadaan baru saja hujan. Itu hujan pertama, kemudian 1 minggu itu tidak hujan, kemudian gerimis. Itu saya menanam singkong karet ini langsung berhasil ya, langsung tumbuh. Kemudian tiba waktunya di hujan yang sudah sering, atau hujannya itu mungkin setiap hari ya, setiap hari itu ada hujan, itu saya menanam lagi singkong karet. Saya menancapkan singkong karet, batang singkong karet ini, dan ternyata setelah 1 minggu itu hujan full, itu batang singkong karet itu busuk ya teman-teman. Dulu saya sebelum mempraktekkan, saya itu ngomong kalau memang daun singkong karet atau batang singkong karet ini kalau ditancapkan itu gampang sekali untuk tumbuh ya. Akan tetapi ternyata setelah saya praktekkan, saya menanam singkong karet ini di curah hujan yang tinggi, itu ternyata singkong karet ini pada busuk ya teman-teman. Dan tanaman singkong karet yang dulu pertama kali saya tanam ini di curah hujan yang belum tinggi, jadi hujan kemudian 1 minggu itu tidak hujan, itu ternyata malah tumbuh ya teman-teman. Dan memang kalau singkong karet ini sudah tumbuh, ini perkembangannya cepat sekali ya teman-teman. Bahkan 1 bulan itu sudah tinggi. Dan kalau dipanen, misalnya dipanen, dipotong, itu
tumbuhnya lagi itu langsung cepat ya. Jadi perkembangannya itu sangat cepat sekali, dan kalau kita itu menanam singkong karet ini dengan skala banyak itu bisa benar-benar dijadikan untuk bahan pakan ya. Akan tetapi yang sudah saya katakan tadi, kita harus memberikan singkong karet ini ke ternak-ternak kita dengan harus dilayukan dulu agar kambing-kambing kita aman ya. Nanti akan saya perlihatkan tanaman singkong karet yang kemarin saya tancapkan itu di curah hujan tinggi itu busuk ya. Dan ini tanaman yang dulu pertama kali yang curah hujannya masih belum tinggi, ini langsung tumbuh, langsung hidup ya. Kita lihat dari dekat ya teman-teman. Nih dari sini sampai sana tuh singkong karetnya. Kemudian saya perlihatkan yang saya tanam kemarin pas hujan deras-derasnya, sering-seringnya beberapa kali atau beberapa hari itu hujan tidak reda. Jadi ini ya, ini jadi ini ya teman-teman, ini batangnya busuk ya ini teman. Nah ini ya busuk ya, ini busuk kering. Kemudian ini juga, kemudian ini juga, ini busuk kering. Bahkan di bawah sana ya, yang saya nanamnya kemarin di bawah sana itu malah semuanya pada busuk, semuanya pada busuk. Nah ini dilalah kemarin saya tanamnya ya, ini pas belum hujan lebat ya, baru kemarin hujan beberapa kali langsung saya tancapkan. Ini malah sekarang malah tumbuh bagus, bahkan kemarin sudah dipanen itu yang sana. Kemudian ini di pinggir kandang ini di pinggir kandang ini kemarin sudah dipanen ini. Kemudian ini pucuknya beberapa hari kemarin diambil ya, ini baru 1 minggu sudah tumbuh segitu, cepat sekali ya pertumbuhannya. Jadi ya itu ya, memang ya teman-teman, daun singkong karet itu cepat tumbuhnya, gampang untuk menanamnya. Akan tetapi kalau kita keliru pada saat kita menanamnya ya, kita pasti tidak akan berhasil apa-apa itu kalau belum tahu ilmunya ya, pasti kebanyakan gagal. Akan tetapi kalau kita sudah mempunyai ilmunya ya, kita akan berhasil. Jadi kalau cuma teori, kalau kita tidak mempraktekannya, pasti kita tidak tahu ya nanti itu berhasil atau tidak. Dulu juga saya mengatakan kalau singkong karet ini sangat gampang ditancapkan, langsung tumbuh, langsung berkembang begitu. Akan tetapi ternyata ya, dengan kita itu melakukannya, mempraktekannya, kita baru mendapatkan ilmunya. Jadi jangan cuma punya ilmu, tapi kalau belum mempraktekannya, kita sudah memutuskannya, kita sudah memutuskan kalau kita itu akan berhasil. Oke teman-teman, jadi pengalaman itu juga berasal dari kesalahan kita. Karena kita melakukan kesalahan, dari itulah kita mendapatkan ilmu. Jadi itu sedikit sharing saya kali ini tentang tambahan singkong karet dan cara penanaman singkong karet agar kita berhasil dan tidak sia-sia ya. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit. Begini ya teman-teman, dulur-dulur ini senangnya kalau dekat dengan ramban, dekat dengan kandang seperti ini, bisa main sama kambing-kambing dan juga bisa melihat
hijauan-hijauan atau ramban-ramban di sekitar kita. Rasa penat, rasa tidak pas di hati kita kalau melihat kambing-kambing kita seperti ini dan tanaman hijauan di sekitar kita akan hilang rasa-rasa yang seperti itu.